Momen Idul Fitri dan cuti bersama dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Dan diprediksi destinasi wisata yang akan dipadati oleh masyarakat. Dan ini untuk membahasnya bagaimana geliat pariwisata dan ekonomi kreatif saat Lebaran sudah terhubung. Ini dengan idolanya penonton kita, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat siang, Mas Menteri. Selamat Idul Fitri, Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bre dan Mbak Anggi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, Mas Menteri. Lebaran di mana nih, Mas Andi? Tadi Lebaran bersama keluarga karena juga kita pas ngumpul semua. Setelah itu menyempatkan ke istana karena ada open house dari Bapak Presiden dan juga bertemu banyak kolega-kolega. Sekarang ini lagi mau nyiapin ketupat sama rendang buat mertua ini karena tadi belum sempat ke tempat mertua, jadi karena mertua orang Betawi, nah jadi mampir ke rumah mertua. Ini yang paling tunggu-tunggu ya, pesta makanan, rendang dan sebagainya. Mas Menteri, kalau misalnya kita perhatikan, ini kan berdasarkan survei Kemenhub, diperkirakan jumlah pemudik itu mencapai lebih dari 190 juta orang ya? Ya, betul. Kira-kira strateginya apa nih Mas Menteri, supaya pariwisata di Idul Fitri ini tetap meningkat? Jadi alhamdulillah pasca pandemi, sekarang kita mencapai rekor perkiraan pergerakan pemudik 193,6 juta. Dalam survei yang telah kami lakukan, kajian kami menunjukkan bahwa 80% lebih akan berkegiatan wisata dan tentunya juga berdampak terhadap pergerakan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, kita memprediksi jumlah perputaran ekonomi di atas 270 triliun bisa mencapai 350 triliun rupiah. Ini merupakan tentunya hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para UMKM, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan destinasi yang menjadi pilihan sekarang semakin tersebar, semakin banyak yang mengarah kepada destinasi wisata alam seperti desa-desa wisata, ada juga taman rekreasi dan destinasi wisata buatan maupun juga destinasi wisata edukasi dan destinasi wisata budaya. Oke, tapi kalau untuk kesiapannya seperti apa nih Mas Andi? Misalnya kan udah banyak banget nih wisatawan yang udah mau datang di liburan Idul Fitri ini, kemudian juga pasti membludak lebih dari yang biasanya. Apakah di tempat sudah pada siap nih Mas Andi untuk menyambut wisatawan yang lonjakannya juga cukup signifikan? Nah, 30 menit dari sekarang ini akan mulailah bergerak para wisatawan setelah mereka bersilaturahim. Biasanya pilihan utamanya ini di hari pertama sore atau hari kedua pagi, mereka mulai memenuhi beberapa tempat yang biasanya menjadi favorit. Saya sudah mengecek seluruh kesiapan destinasi secara fisik langsung di Jawa Barat, juga melalui virtual di beberapa destinasi pilihan di Jogja, Jawa Tengah, Banten, dan juga di Jawa Timur sebagai penampung sekitar 70% lebih dari wisatawan Nusantara kita. Di Bali yang juga menjadi pilihan utama bagi wisatawan mancanegara juga kami telah memastikan kesiapan daripada seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Kami berpesan melalui surat edaran agar wisata dan kegiatan ekonomi kreatif aman, nyaman dan menyenangkan selama 1 minggu ke depan yang merupakan puncak dari pergerakan wisatawan selama libur Lebaran. Betul, dan kalau dari tantangan dan hambatannya sendiri, Mas Menteri, karena kalau dilihat banyak juga kan masyarakat Indonesia yang berusaha menikmati liburan ke luar negeri gitu misalnya, itu termasuk tantangan juga nggak, Mas Menteri? Iya, tantangan sekaligus peluang. Mereka ke luar negeri, komplainnya biasanya, wah kita belum tahu destinasi yang kekinian nih yang belum dikunjungi di dalam negeri. Makanya harus kita tingkatkan promosinya. Kadang-kadang mereka bilang, wah tapi tiket dalam negeri lebih mahal dari tiket ke luar negeri. Nah ini berarti tantangannya kita harus turunkan harga tiket agar lebih terjangkau. Juga mereka menyampaikan infrastruktur jalan, parkir,
dan juga kemudahan-kemudahan lainnya untuk berkegiatan wisata dan belanja-belanja produk ekonomi kreatif. Nah, ini menjadi PR buat kita ke depan untuk kita perbaiki, dan harapannya semakin banyak masyarakat kita memilih untuk bangga berwisata di Indonesia aja. Betul. Oke, nah ini kan lagi rame-ramenya pasti Iya. ya Mas Andi ya, 30 menit dari sekarang orang-orang udah menyebar ke berbagai destinasi wisata. Tapi kan kadang-kadang nih Mas Andi yang kita temukan di lapangan tuh ada yang suka pungli, Iya, calo. kemudian ada yang naikin tarifnya gila-gilaan, Iya. tentang rame. Itu bagaimana nih Mas Andi menghadapi kendala seperti ini? Ini masalah klasik yang selalu kita hadapi di setiap lonjakan kunjungan wisatawan. Nah, saya selalu bilang bahwa usaha yang berkah itu adalah usaha yang memanjang. Kalau kita getok, maka wisatawan kapok dan mereka tidak akan kembali lagi dan akan kasih review yang sangat negatif. Dan dengan medsos ini akhirnya dampaknya kita rasakan di bulan-bulan ke depan dan akan memiliki rekam jejak digital. Oleh karena itu, surat edaran kami menyampaikan bahwa kita akan tindak tegas pelaku pemalakan atau penggetokan harga atau praktek parkir yang akhirnya ilegal, dan ini harus ditangani dengan kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak, baik dinas terkait, instansi maupun juga masyarakat, untuk sama-sama saling memastikan bahwa kegiatan wisata aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan. Ini yang menjadi harapan dari seluruh ekosistem parekraf di Indonesia. Ya, artinya pemerintah memang tidak tinggal diam begitu ya, Bre ya. Dan saya sepakat juga tadi Mas Menteri bilang bahwa jejak digital itu sangat berpengaruh. Nah, kalau melihat situasi saat ini begitu Mas Menteri, bahwa keberhasilan dan keberlanjutan program ini juga bergantung pada besarnya komitmen komunitas dan juga masyarakat setempat. Ada strategi khusus nggak dari Kemenparekraf, Mas Menteri, dalam menggandeng komunitas lokal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah mereka? Komunitas ini menjadi mitra pemerintah yang sangat handal dan mumpuni. Di desa wisata itu ada Pokdarwis, juga ada komunitas-komunitas yang selama ini aktif untuk mempromosikan, untuk memberikan pemantauan, dan komunitas ini juga mendapatkan limpahan dari keberkahan di bulan suci Ramadan maupun di hari kemenangan, karena produk-produk ekonomi kreatif yang ditawarkan oleh komunitas ini sekarang meningkat kelasnya dan banyak diminati. Saya baru kembali dari pengecekan di Jawa Barat, ada satu destinasi yang menjadi super viral karena Will Smith kemarin posting ada satu destinasi di Kabupaten Sukabumi yang sekarang sangat viral banget, dan ini komunitasnya langsung menanggapi dengan menyiapkan paket-paket wisata yang tentunya sangat cocok dengan semangat kita untuk keberlanjutan pariwisata hijau dan ekonomi kreatif yang inklusif. Oke, baik, selain dari komunitas lokal di tempat wisata nih Mas Andi, kan kemarin waktu Ramadan juga banyak banget nih fenomena takjil nomics nih, orang-orang berburu takjil sampai yang non-Islam pun juga ikut-ikutan rebutan gitu ya. Nah, ini Mas Andi gimana nih melihatnya? Apakah ini juga yang positif juga untuk meningkatkan ekonomi kreatif di masyarakat sekarang? Ya, ini indahnya Ramadan. Dalam keberagaman, kita toleransi agama, kita dahulukan, tapi kalau urusan takjil, kita harus saling berbalap-balapan. Dan inilah sebuah fenomena keberagaman itu indah, dan saling menghargai, saling menghormati, dan saling menikmati. Takjil ini menjadi sebuah fenomena yang sangat unik. Dan yang menariknya, komentar-komentar bahwa ini justru mempersatukan kita. Dan harapannya bukan hanya takjil, tapi juga busana, baju takwa, baju koko, baju-baju gamis dipakai oleh seluruh kalangan. Dan ini yang menjadi sebuah daya tarik dari produk-produk ekonomi kreatif. Selama kita inovatif, selama kontennya kreatif, maka masyarakat pun bisa menikmati pergerakan ekonominya. Kami sangat bersyukur, dan mudah-mudahan ini mempererat
hubungan dan toleransi antar umat beragama, dan harapannya di Ramadan-Ramadan berikutnya maupun di hari-hari besar keagamaan lainnya ini menjadi sebuah fenomena yang berkelanjutan. Iya. Baik, ya ini kembali lagi kepada Bhinneka Tunggal Ika. Betul, Anggi. Terima kasih sekali Mas Menteri untuk waktunya. Tapi seperti biasa ya, Bre dan juga Mas Menteri. Silakan. Kalau Mas Sandi tuh nggak afdol kalau nggak ada pantunnya. Silakan, Jadi kita Anggi. tadi udah bikin pantun nih Mas Menteri. Makan Sikat, ketupat, sikat. makan ketupat pakai ikan teri. Cakep. Diterimanya dari Ibu Ani. Iya, terus? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf Cakep, kami diampuni. Iya. Mohon kesalahan kami diampuni. Dari Jaksel mampir ke Bulungan. Cakep. Kalau mau pinter harus rajin buat PR. Iya. Ya. Mari kita sambut hari kemenangan. Bre dan Anggi udah dapat THR. Alhamdulillah sudah dapat Mas Sandi. Alhamdulillah sudah dapat Mas Sandi. Tapi kalau dari Mas Sandi mau ngasih THR lagi nggak Kita apa-apa. juga tidak menolak. Baik. Terima kasih Mas Sandi. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di Ayu Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.